Halo Rebaners, gimana kabarnya? Kali ini Sinoplas akan menceritakan sebuah film tentang dua orang petugas pengantar jemput uang dari sebuah perusahaan kepada bank. Dia adalah Russell, seorang petugas yang sudah cukup lama bekerja di perusahaan tersebut dan akan pensiun dalam 6 bulan ke depan. Sementara itu, dia ditemani oleh Travis, seorang karyawan yang masih muda yang baru saja masuk 2 bulan yang lalu. Namun dalam perjalanannya, Travis adalah seorang yang sangat menyebalkan yang selalu saja menimbulkan masalah bagi rekan kerjanya. Mereka berdua harus menghadapi ancaman dari sekelompok begal yang menggunakan jasa perusahaannya sebagai proksi yang ingin merampok uang senilai 60 juta dolar dari kasino terbesar di Amerika. Mampukah Russell berkolaborasi dengan Travis dalam satu kerjaan? Tidak menunggu lama, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Adegan diawali oleh seorang petugas keamanan pembawa uang nasabah bernama Travis menuju ke sebuah bank. Baru saja dia datang dan tanda tangan, dia dikejutkan oleh seorang perempuan cantik bernama Zoe datang menghampirinya hendak meminjam bolpen. Sambil menyerahkan bolpen itu, Travis kaget dan terpana dibuatnya. Tak lama kemudian, perempuan itu mencoba mengembalikan bolpennya dan juga memberikan sebuah kertas. Namun apa yang terjadi? Travis malah salah sangka. Dia mengira itu adalah sebuah percobaan perampokan. Seketika itu juga dia langsung mengambil pistolnya. Suasana menjadi gaduh dan histeris. Travis seperti kesetanan menodong senjata ke arah Zoe. Berkali-kali Zoe menjelaskan maksud dan tujuannya. Dia hanya ingin memberikan sebuah kertas yang isinya adalah nomor teleponnya. Barulah di situ Travis sedikit meredam emosinya. I mean, a note in a bank? Supporting me or, get me fired. Anything like that. Sebagai tanda persahabatan, kemudian mereka berdua pergi ke sebuah kafe untuk sedikit menenangkan peristiwa yang baru saja terjadi. Sebetulnya Travis adalah seorang pemuda yang tidak bisa berinteraksi dengan seorang perempuan, apalagi untuk berkencan. Dia adalah seorang pemuda yang sembrono yang terkadang bikin suasana menjadi tak terkendali atas perilakunya. Namun Zoe tidak mempermasalahkan dan memperdulikan itu. Dia hanya ingin mengajak Travis berkencan dan pergi ke sebuah hotel. Yang sesungguhnya ada maksud dan tujuan yang tidak diketahui Travis. The date was over. How Get the fuck out of here. Sementara itu pukul 4 pagi, Russell yang hendak akan berangkat kerja, dia membangunkan Natalie istrinya. Kebetulan Russell bekerja di salah satu kantor yang sama dengan Travis sebagai pengantar jemput uang nasabah. Namun bedanya Russell dalam 6 bulan ke depan, dia akan segera pensiun dari pekerjaannya. Sedangkan Travis, dia adalah seorang karyawan muda yang baru saja masuk di perusahaan tersebut. Karena bertepatan pada hari itu adalah hari pernikahan Russell dan Natalie yang ke-25, Russell berjanji akan merayakannya pada pukul 8 malam setelah dia pulang kerja. Di sebuah restoran bernama Retorio, yaitu sebuah restoran pertama kali mereka berkencan. Setelah sampai di kantor, Russell terkejut melihat jadwalnya. Ternyata pada hari ini, dia harus mengantarkan uang yang rutenya sangat jauh. Tidak ingin merusak jadwalnya dengan Natalie untuk merayakan hari pernikahannya, tentu Russell protes terhadap atasannya. Menurutnya dia sudah mengajukan seminggu yang lalu untuk mengambil jalur yang terdekat. Tetapi sayangnya, Russell tidak mengecek ponselnya. Dia belum membaca pesan dari bosnya. Ada rute dadakan yang tidak bisa dibawa oleh driver lainnya, dan itu hanya Russell yang boleh membawanya. Karena takut kehilangan pekerjaan, mau tidak mau, akhirnya Russell menuruti perintah bosnya. Tapi sayangnya hari ini dia dipasangkan dengan Travis, seorang karyawan yang baru saja kita saksikan adegannya di awal film ini. Dia terkenal di kantornya sebagai karyawan menyebalkan, dengan segala keteladorannya dan suka membuat susah rekan kerjanya. Come on already. You get dressed here. Hours. You know I aced the precision driving portion of my membership. Hey, don't be abbreviating. Scene berganti di sebuah gudang tua. Di sana sudah terdapat dua pria bertemu. Sepertinya mereka akan melakukan kerjasama dalam perampokan. Mereka adalah Banner dan Miguel. Ternyata dalam semua ini adalah Zoe. Zoe telah mengetahui seluk-beluk semua pengiriman, dari waktu, rute, sampai tempat tujuannya. Awalnya mereka berdua tidak mau bekerja sama dan seperti kurang begitu kooperatif.
Namun setelah Zoe memberitahu bahwa jumlah uang yang mereka rampok nilainya 60 juta dolar, barulah mereka mau kompromi. But you gotta play the hand you're dealt. So, smarter than I thought. We leave in 5. Sementara itu, Travis dan Russell memulai perjalanan mereka. Keadaan begitu kaku, Travis mencoba mencairkan suasana. Dia mencoba menyalakan musik R&B di speaker aktifnya dengan begitu keras. Namun bukannya Russell menyukai musiknya, malah itu membuatnya merasa tidak nyaman. Bukannya dia mengecilkan suara musiknya, malah dia menggantinya dengan yang lebih keras. Tidak lama kemudian, Johnny sang bos menelepon Travis dengan nada marah. Dia mengungkapkan kekecewaannya karena kemarin dia ke sebuah bank dan menodongkan pistol ke arah seorang wanita. Karena tindakannya itulah, akhirnya bank tersebut mencabut kontrak di semua cabang dengan perusahaannya. Travis mencoba menjelaskan alasannya, namun sang bos tidak mau mendengarkan semua penjelasannya. Dalam keadaan masih menyetir, dia dipecat lewat telepon dan itu didengar langsung oleh Russell. Travis mencoba menjelaskan alasannya kepada Russell, namun sebagai orang yang lebih senior darinya, dia mencoba menguatkan hatinya agar selalu optimis karena dirinya masih muda dan masih bisa mencari pekerjaan di tempat lainnya. Everybody in my family's a cop. Even my twin sister's a cop. Your anniversary. No one's ever gonna want to be with. Belum lama Russell menenangkan hati Travis, tiba-tiba dua mobil dari belakang muncul dan mencoba menyalipnya. Lalu keluarlah seseorang dari mereka dari lubang atap mobil itu dengan membentangkan beberapa karton putih bertuliskan agar mereka menepi ke pinggir jalan bila mereka ingin selamat. Namun mereka tetap saja tidak mau berhenti karena apabila mereka berhenti dan menyerahkan uang itu, menurut Russell pasti mereka akan ditembak juga. Karena itu, Russell menyuruh Travis agar tetap menginjak pedal gasnya dan jangan sampai berhenti walau apapun yang terjadi. Karena mereka tidak mau berhenti, terpaksa perampok tersebut melemparkan sebuah gas air mata ke dalam mobil tersebut. Adegan sedikit menegangkan, mobil Travis sedikit oleng menyerempet salah satu mobil perampok itu. Namun akhirnya Russell dan Travis berhasil lolos dari kejaran mereka. Tetapi sayangnya mereka harus berhenti karena ban mobil mereka kempes terkena senapan panah. Hey, we go for now. Joey dan kawan-kawan yang sedikit tertinggal oleh Russell dan Travis berhenti di persimpangan jalan. Alih-alih ingin meneruskan jalan lurus, namun intuisinya mengatakan bahwa dia harus belok ke kiri. Seketika itu juga dia tancap gas dan langsung memutar jalannya. Dan benar saja, Joey menemukan mereka berdua di tengah jalan sedang menambal ban depan mobilnya. Russell yang mengetahui kedatangan mereka langsung menyuruh Travis agar segera bergegas pergi dari tempat itu. Just get back to the main road. Bukannya menjauh pergi dari kejaran mereka, Travis malah memutar balik arah mobilnya kembali lagi ke jalan sebelumnya. Karena mobil mereka berlapis baja, Travis berani menabrakkan mobilnya dengan mobil para perampok tersebut. Begitupun dengan Joey dan kawan-kawan, dia akan menghadang mobil truk tersebut agar tidak lolos lagi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mobil Joey dan kawan-kawan lebih memilih menghindari tabrakan tersebut. Namun mereka tidak mau tinggal diam, mereka berputar balik langsung mengejarnya. Make her move. 15 menit lagi, Russell dan Travis akan melewati zona mati, yang itu artinya mereka akan mendapatkan pertolongan oleh banyak orang. Oleh karena itu, Zoe langsung beraksi lebih ekstrim lagi sebelum mereka lolos. Miguel langsung lompat di belakang mobil truk, dan Travis yang mengetahui itu langsung bermanuver menggoyang-goyangkan mobilnya, berharap dia jatuh dari mobilnya. Namun Miguel rupanya terlalu tangguh untuk dijatuhkan, bahkan adu tembak pun tak bisa dihindari. Pintu mobil sudah terbuka lebar, sementara Miguel terombang-ambing di pintu belakang. Russell mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan menghambur-hamburkan uang yang ada di dalam tas agar mereka berhenti mengejarnya. Masih belum juga berhenti, Russell melemparkan pewarna ke arah kaca depan mobilnya. Alhasil pandangan mereka terhalang oleh cairan yang menempel di kaca tersebut. Masih kurang puas, dia mencoba melempar lagi ke dalam atap mobil mereka yang terbuka. Dan akhirnya cairan itu meledak.
membuat pandangannya terhalang dan tak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya oleng ke samping, roda depan meledak, dan apa yang terjadi? Miguel masuk ke dalam mobil dan Russell tak tinggal diam. Duel pun tak bisa dihindari. Setelah Miguel jatuh, mereka masih juga belum pergi meninggalkannya. Akhirnya Russell melemparkan plastik penuh berisi koin ke arah mobil tersebut. Dan benar saja, mobil tersebut terguling dan terbakar keluar dari jalan raya. Alih-alih mengira sudah tidak ada lagi kawanan perampok mengejarnya, Russell dan Travis dikagetkan oleh Zoe yang muncul tiba-tiba di belakang serta menodongkan pistol ke arah mereka. Tak bisa berbuat banyak, akhirnya mereka digelandang ke sebuah bangunan tua di desa terpencil. Travis mengira ini adalah perbuatan Johnny sang bosnya yang ingin menjebaknya. Namun tatkala helm itu terbuka, ternyata itu adalah Zoe, seorang cewek yang dia baru kenal kemarin di sebuah bank. Travis terkejut melihatnya mengapa dia menjadi perampoknya. Seketika itu juga dia teringat akan perbuatannya kemarin dengannya. Travis menceritakan semua pekerjaannya, begitu juga dengan tugasnya yang akan dia kerjakan pada hari ini. Jadi otomatis Joey mengetahui semua seluk-beluk dan bagaimana caranya untuk merampok truknya. Itu semua dari Travis. Dia kaget kalau perampoknya adalah Joey dan begitu menyesal telah membocorkan dirinya juga rahasia perusahaannya. You swallow that shit. It wasn't Clark. One of us who did it. We both know that's not true, right? Right? You can't break us apart. We're Russ and Travis. We're indestructible. Stand up. Russell dan Travis disekap tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. Begitupun dengan cincin yang Russell bawa, ikut diambil Joey. Joey berjanji akan mengembalikan cincin itu setelah urusannya selesai, namun Russell bingung tidak mengerti maksudnya apa. Ternyata Joey punya rencana lain yang sudah dia buat selama 2 tahun yang lalu. Sebenarnya dia tidak bermaksud ingin merampok mereka berdua. Joey hanya butuh truk yang mereka bawa, yang tujuannya adalah dia ingin merampok uang di sebuah kasino yang nilainya 60 juta dolar. Karena hanya dengan truk mereka sajalah, Joey bisa masuk ke dalam kasino itu. Rencananya dia akan berpura-pura menjadi petugas pengambil uang. Yang kemudian setelah uang tersebut masuk semua ke dalam truk, barulah Joey bisa pergi meninggalkan tempat itu. Jadi pada intinya, mereka berdua akan dijadikan proksi sebagai alat untuk merampok. Dan Joey berjanji dia tidak akan membunuh mereka berdua apabila mereka berdua mau melakukan kerjasama dengannya. But that was the whole thing. You said you didn't want to play games, remember? Had it time this weekend. Right. Sementara itu, Miguel dan Banner selamat dari kecelakaan yang baru saja mereka alami. Dan mereka berdua sangat kesal terhadap Joey karena telah pergi meninggalkan mereka. Banner bersumpah dia akan membunuh Joey apabila dia sudah menemukannya. She ghosted us. First, we're gonna need some. Sebelum melakukan aksinya, Joey membawa truk tersebut ke sebuah bengkel reparasi milik temannya. Sambil menunggu mobil direparasi, Joey pergi ke sebuah restoran dan membahas ide gila selanjutnya. Rencananya pada pukul 2.45 menit, dia akan memasuki sebuah kasino bernama Sorrento, 32 km jaraknya dari Atlantic Bank, yaitu tempat di mana sebelumnya Joey dan Travis bertemu. Dia akan masuk ke kasino tersebut 15 menit lebih awal dari jadwal pengambilan sebelumnya. Kemudian masuk ke garasi bawah tanah yang semuanya direkam kamera. Kebetulan pada hari itu, jumlah uang yang akan disetorkan nilainya 60 juta dolar yang akan disetorkan kepada truk mereka. Oleh karena itu, Joey minta kerjasamanya kepada Russell dan Travis agar mereka tidak mencurigai aksinya. Saat Joey berganti seragam dengan Travis, Russell yang ditinggal di tempat makan sendiri, tiba-tiba dia menghilang dan kabur meninggalkan tempat itu. Mereka mencoba mencarinya. Namun baru saja keluar beberapa meter, Joey langsung disekap oleh Russell. Saat berontak, Joey terjatuh. Seketika itu Travis perhatian terhadapnya, yang membuat Russell curiga terhadap Travis dan Joey. Sepertinya mereka berdua ada hubungan khusus. Apalagi Travis menyerahkan pistol kepada Joey, yang membuat Russell semakin curiga kepadanya. Tanpa babi bu, dia langsung menyekap Travis. Berharap agar Joey menyerahkan pistolnya. Namun alih-alih dia akan menyerahkannya, malah Joey menceritakan kejadian yang sebenarnya. Barulah di situ Russell sedikit mereda emosinya. 30 menit sebelum perampokan.
Kemudian dia bercerita, sebetulnya Joey melakukan itu adalah karena sebuah balas dendam di masa lalunya. Dulu ayahnya adalah seorang pekerja di kasino tersebut sebagai petugas keamanan. Namun ketika terjadi sebuah kebakaran, dia menolong banyak orang agar bisa keluar dari tempat itu. Alih-alih akan selamat dari kebakaran itu, malah ayahnya tewas dan terbakar di kasino tersebut. Namun setelah tewas, bukannya dia mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya, malah ayahnya disalahkan atas kejadian itu. Menurut pihak kasino, andai saja dia tidak menyelamatkan orang lain, mungkin dia akan selamat dan bisa keluar dari kebakaran itu. Atas dasar itulah, Joey melakukan aksi balas dendam dan akan merampok kasino tersebut sebagai aksi untuk mendapatkan hak ayahnya yang dulu yang diabaikan. Baru saja selesai bercerita tentang ayahnya, tiba-tiba Natalie, istri Russell, datang mengejutkan mereka. Sedikit akan mengacaukan suasana, malah Natalie ikut tersandera di dalamnya. This is all my fault. Man thing? No idea. You ruined her 25th. Horrible. She's horrible. Okay, but she's fine. If you hurt Tibalah waktunya Russell dan Joey beraksi. Namun mereka tiba 5 menit lebih awal dari sebelumnya, yang membuat petugas penjaga pintu gerbang sedikit curiga. Dia menelepon operator di dalamnya untuk memastikan bahwa mereka adalah benar petugas yang akan membawa uang bosnya. Lampu hijau telah menyala, itu tandanya mereka boleh masuk. Perasaan sedikit grogi bercampur deg-degan ketika salah satu petugas menanyakan orang yang biasa mengambil uang tersebut pergi kemana. Russell mampu menjawabnya dengan sedikit alasan. Meski mengundang perasaan curiga kepada petugas keamanan, akhirnya dia diperbolehkan masuk lebih dalam ke area tersebut. Namun apa yang terjadi? Di dalam berangkas tersebut, sudah ada sang bos kasino sedang melakukan sesi pemotretan dengan para gadis pendampingnya. Joey yang tidak ingin kelamaan dalam pengambilan uang tersebut, dia mencoba memprovokasinya. Ada seorang di luar sana bernama Cortez yang ingin menantang duel dengannya. Karena merasa tertantang oleh omongannya, akhirnya sang bos keluar juga dari ruangan tersebut. Uang sudah dimasukkan ke dalam truk. Mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun persis ketika sudah di depan pintu gerbang keamanan, ketegangan masih berlanjut. Mereka harus menunggu beberapa menit untuk verifikasi keamanan terakhir. Dan tidak lama kemudian, akhirnya lampu hijau menyala. Truk yang asli pun akhirnya datang. Mereka berpapasan sambil menatap heran. Begitupun juga dengan petugas keamanan, mengapa ada 2 mobil penjemputan dalam satu waktu. Polisi pun datang ke tempat TKP. Truk yang asli pun terpaksa ditangkap. Joey dan Russell bernafas lega. Mereka bisa melewati masa-masa kritis yang menegangkan. Dan akhirnya dendam pun terbalaskan. Kemudian mereka berbelok memasuki sebuah gedung tua, tempat Joey akan menaruh uang hasil curiannya ke dalam mobil pribadinya. Namun tidak lama berselang, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil dari arah samping yang membuat mereka kaget dan terjukal semua. Setelah mereka terbangun dari pingsannya, tiba-tiba mereka sedang dilumuri bensin oleh Miguel. Sementara Joey tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya sudah terikat dan kepalanya sudah ditodong pistol. Namun mereka tidak menyadari bahwa Russell dan Travis sudah lepas dari ikatannya. Mobil bergerak mundur, membuat Banner hilang konsentrasi ketika akan menembak Joey. Baku tembak tak bisa dihindari. Joey pergi meninggalkan mereka dengan mobil berisi uang. Russell terkena tembak oleh Banner, sementara Natalie diculik sebagai sandera. Tak mau tinggal diam, Russell dan Travis pun mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Tak lama kemudian, rombongan polisi datang mengejar mobil yang dibawa Russell dan Travis. Suasana bertambah kacau, semakin tak karuan. Kejar-kejaran pun belum selesai. Sampai tibalah mereka memasuki sebuah bandara kecil di mana Banner menggunakan senapan otomatisnya menembaki mobil truk di belakangnya. Hingga akhirnya mobilnya terbakar, membuat Russell dan Travis panik. Api semakin membesar, membakar mobilnya. Tanpa babi bu lagi, mereka akhirnya keluar lewat pintu belakang. Namun alhamdulillahnya, Joey datang menyelamatkan mereka. Russell masuk ke dalam mobil Joey, sementara Travis terbawa mobil karena tersangkut tangannya. Dia pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Adegan dramatis terjadi lagi.
Russell balik arah dan kembali ingin menyelamatkan istrinya yang disandra oleh Banner. Namun Banner malah menyambutnya dengan rentetan senapan otomatisnya. Mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa saat Banner dengan leluasa menyerang mereka. Namun tiba-tiba gagang senapan mendarat otomatis di kepalanya, membuat Banner langsung pingsan seketika. Ternyata itu adalah pukulan Natalie yang bangun dari pingsannya. Melihat Banner pingsan, Russell langsung menghampiri dan memeluk Natalie. Dia sangat berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya dan juga teman-temannya. Tidak mau berlama-lama, takut polisi datang, akhirnya Joey meninggalkan mereka. But I won't stop you. Begitupun juga dengan Russell yang ingin memberikan kejutan menyerahkan cincin di hari pernikahannya dengan Natalie. Suasana romantis meski sedikit tragis, polisi datang ke TKP. Dengan wajah pasrah, Travis bersedia ditangkap polisi. Namun setelah Russell menceritakan semua masa lalunya hingga aksi heroiknya, akhirnya dia malah dibebaskan. Akhirnya Russell dan Natalie setelah pensiun, dia lebih memilih membuka penginapan dan kafe di rumahnya. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan paket berisi uang yang tidak diketahui nama pengirimnya. 6 bulan kemudian, Joey berlibur ke Bali. Setelah sekian lama, akhirnya Travis dapat menghubunginya. Joey ingin mengajak Travis ke Bali untuk bisa berlibur bersama di sana. Namun sekarang suasananya sudah berubah karena dia sudah menjadi seorang polisi dan berpangkat letnan. Akhirnya cerita cinta mereka tamat tanpa ada kejelasan, dan film pun selesai. You really want to see me again? Are you paying attention?